Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan oleh seluruh manusia. Bahkan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Adalah perbuatan bohong. Perbuatan apa, Bu? Perbuatan bohong. Bapak-bapak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh para malaikat, oleh para manusia, dan juga makhluk ciptaan Allah semuanya adalah bohong. Sifat bohong ini merupakan sifat utama dari orang-orang munafik. Sifat apa, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bohong ini adalah sifat utama daripada orang-orang munafik. Jadi kalau ada gubernur pembohong besar seperti si Anies Baswedan, maka gubernur itu adalah gubernur munafik. Yang mendukungnya adalah para pendukung orang-orang munafik. Jadi pendukungnya pun termasuk orang-orang munafik. Yang mendukung gubernur munafik, mereka adalah orang-orang munafik. Ulama-ulama yang mendukung gubernur munafik, maka ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama munafik. Gubernurnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh manusia. Karena suka bohong besar. Maka pendukungnya pun, ulama-ulama pendukungnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh seluruh alam semesta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kadang nggak ngerti. Sekelas A'agim, Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya bisa mendukung gubernur yang kerjaannya bohong besar. Gak ngerti saya. Sudah hampir 3 tahun. Rakyat Jakarta terus dibohongi. 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 Dibodohi. Dibodohi. Dibodohi oleh gubernur munafik yang bernama Anies Baswedan. Kalau kalian mendukung gubernur munafik, maka kalian pun termasuk orang-orang munafik.
Ingin tahu ancaman? Ingin tahu ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik, kepada gubernur munafik, kepada ulama-ulama munafik. Ingin tahu? Ingin tahu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik, gubernur-gubernur munafik, ulama-ulama munafik, mereka hendak menipu Allah atau sudah menipu Allah. Maka Allah akan balas tipuan mereka. Gak perlu nunggu akhirat. Gak perlu nunggu akhirat. Di dunia Allah akan balas. Gak perlu nunggu akhirat. Di dunia Allah akan balas. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Mereka itulah musuh-musuh Allah yang sesungguhnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kemunafikan mereka, kebohongan mereka akan Allah tampakkan ke hadapan manusia. Kemunafikan mereka, kebohongan mereka, gubernur munafik, ulama munafik, orang-orang munafik akan Allah tampakkan ke hadapan rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia sebagai azab yang pedih atas kebohongan dan kemunafikan mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa saja kebohongan besar yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai gubernur munafik. Gubernur yang hanya bisa omong besar. Sudah banyak korban. Rakyat DKI termakan dari omongan besarnya. Termakan dari kebohongan besarnya. Rakyat Indonesia termakan oleh kebohongan besarnya. Termakan dari omongan besarnya. Bahkan sekelas Najwa Shihab pun termakan oleh omong besarnya. Termakan oleh kebohongan besarnya. Sekelas Deddy Corbuzier termakan oleh omongan besarnya. Termakan oleh bohong besarnya. Agim termakan oleh bohong besarnya, termakan oleh omong besar. Sudah banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa saja kebohongan yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan ini? Omong besar yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Yang pertama, Jakarta bersyariah. Kebohongan besar yang pertama, Jakarta bersyariah. Apakah Jakarta saat ini sudah bersyariah? Tidak ada. Jakarta masih tetap Jakarta. Jakarta di zaman Ahok menjadi kota teladan bagi kota-kota lain. Jakarta di zaman Anies Baswedan acak-acakan, berantakan,
malu-maluin, dan menjadi bahan cemoohan oleh kota-kota lain. Tidak ada itu. Jakarta bersyariat. Yang ada adalah Jakarta diisi preman-preman berjubah yang terus-menerus mengancam rakyat Jakarta, yang dipelihara oleh Pemprov Jakarta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kebohongan yang kedua adalah OKOC. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Masih ingat program OKOC? Saya aja ketika debat sampai melongo, bengong. Ini program bagus banget. Tapi ternyata memang cuma bohong besar. Cuma omong besar. Hanya untuk meraih simpati rakyat Jakarta saja. Kerjanya, faktanya sampai sekarang nol besar. Bohong besar. Edan. Tak tahu malu. Bagaimana rakyat Jakarta tidak terpesona? Wong mereka akan dijadikan seorang pengusaha sukses seperti halnya Sandiaga Uno. Akan diberikan bimbingan dan pelatihan. Akan diberikan uang, biaya, modal sampai 300 juta. Akan diberikan tempat usaha, bahkan dicarikan pembeli. Ini edan, terlalu edan, sehingga susah untuk melaksanakan. Para pembohong besar sudah sukses membohongi rakyat Jakarta. Siapa orangnya? Ya, Anies Baswedan. Tanpa rasa malu, dia melakukan kebohongan besar di depan rakyat Jakarta dan di depan rakyat Indonesia. Muka tembok, kulit badak. Dan ternyata dalam perjalanan atau selama pemerintahnya ini, dia ini terus-menerus ketagihan. Berbohong besar lagi, berbohong besar lagi, berbohong besar lagi, berbohong besar lagi. Memang sudah jadi watak Anies Baswedan ini sebagai pembohong, bermenafik. Apalagi kebohongan besar yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan yang kedua. Yang ketiga adalah penanganan banjir. Dia sangat peduli dengan rakyat Jakarta sehingga mempromosikan program naturalisasi yang lebih baik daripada program normalisasi pemerintah atau Ahok. Dia mengatakan tidak perlu gorong-gorong besar untuk membuang air ketika banjir di Jakarta. Dia bilang tidak perlu itu reklamasi pantai utara Jakarta, karena itu bukan solusi untuk banjir Jakarta. Dia hanya bilang untuk mengatasi banjir Jakarta cukup bicara dan manajemen air. Ketika ditanya oleh wartawan,
Ya, lagi-lagi bikin kebohongan. Bahwa dia tidak akan bilang seperti apa program naturalisasi ala Anies Baswedan. Dia cuma bilang, lihat saja, nanti di akhir 2019 semuanya akan terbukti. Dan benar saja, terbukti gagal Mas Bro. Di akhir 2019, di penghujung 2019, di awal 2020, Jakarta tenggelam. Ini bukti kegagalan Anies Baswedan. Omong besar yang didului, bohong besar yang didului, kerjanya acak-acakan, ancur-ancuran. 3. Apakah rakyat DKI masih mau menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden, calon presiden di 2024? Apakah rakyat Indonesia mau dipimpin oleh orang seperti ini yang bohongnya besar, mulutnya besar? Jangan Mas Bro. Orang seperti ini jangan kau pilih di 2024. Allah saja sudah melaknat. Nabi saja sudah melaknat. Malaikat saja sudah melaknat. Manusia sudah melaknat. Maka kita pun rakyat Indonesia, rakyat DKI harus melaknat gubernur munafik seperti ini. Jangan diberikan kesempatan untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Setuju? Setuju? Kebohongan besar yang keempat. Kebohongan besar yang keempat. Dia mengatakan bahwa sangat peduli kepada rakyat Jakarta sehingga dia akan memberikan sumbangan 1 juta rupiah per bulan. Jika Jawa Barat hanya mampu 500.000 sebulan, si Anies Baswedan omong besar, bohong besar dengan ngomong 1 juta per bulan. 3,2 juta rakyat Indonesia, rakyat Jakarta akan diberi sumbangan 1 juta per bulan. Apa terbukti? Tidak, Mas Bro. Bohong besar. 1 dari 3,2 juta turun menjadi 1,1 juta rakyat DKI yang akan menerima bansos. Dan duitnya bukan 1 juta lagi. Sekarang 600.000 per bulan. Waktu pun berjalan, berubah lagi Mas. 600.000 dibagi 4. Menjadi 150.000 per bulan. Ngomong di depan Agim. Jadi rakyat Jakarta akan dibagi bansos sebesar 150.000 per bulan. Di dalam bingkisan itu ada daging ayam atau daging sapi. Apa yang ada? Jumlahnya bukan 150.000, cuma 100.000. Lalu tidak ada daging ayam atau daging sapi, diganti sama sabet. Bayangkan Mas Bro, dia berani berbohong kepada Agim. Agim sudah dibohongi oleh si pembohong ini. Tapi anehnya, Agim malah mendukung si pembohong ini. Gue gak ngerti Mas Bro. Sudah dibohongi bukan sakit hati, malah bangga. Logikanya di mana Mas Bro? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innahu kana zaluman jahula. Dasar manusia yang bodoh dan zalim. Sudah dibohongi malah mendukung. Capek deh.
Kebohongan selanjutnya. Kini dia angkat tangan masalah bansos. Bayangkan angkat tangan. Katanya DKI tidak punya duit untuk memberikan bansos kepada rakyat DKI. 3,6 juta atau 3,2 juta warga DKI yang terpapar PSBB. Semuanya minta ditanggung oleh pemerintah. Edan. Sudah tidak tahu malu, sudah tidak punya rasa. Sudah sombong bukmun yung faum la yarji'un. Lebih jahat dari Abu Lahab, lebih jahat daripada Abu Jahal. Ini biadab. Edan. Kebohongan selanjutnya. Dulu dia pernah bilang bahwa akan mendirikan laboratorium COVID-19 yang tercanggih, terhebat dalam waktu seminggu. Ngomong di depan Deddy Corbuzier. Sampai sekarang gak ada. Yang ada cuma kotak kontainer. Sudahlah. Rakyat Indonesia sudah dibikin pusing. Rakyat Jakarta sudah dibikin pusing. Apalagi Jokowi. Sudah jengkel. Gak tahu ini partai Gerindra, Prabowo, dan juga orang-orang elitnya kenapa masih bela orang seperti ini. Gubernur munafik, pembohong besar yang sudah jelas-jelas bikin mahal. Juga saya pun kadang aneh. Surya Paloh dengan Nasdemnya malah mau menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Gue gak habis pikir. Innahu kana zoluman jahula. Dasar kalian ini golongan manusia yang zolim dan bodoh. Mungkin kalian ini musuh Allah yang sesungguhnya. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, Anies Baswedan ngoceh di luar negeri, di media Australia. Dia ingin mendapatkan dukungan dari luar negeri, seolah dia paling berjasa. Padahal si Anies ini gubernur sampah yang mencoba menjelek-jelekan kinerja Jokowi di hadapan media asing, di hadapan rakyat dunia. Yang mengatakan bahwa dia ini sudah antisipasi sejak Januari. Namun gerak cepat antisipasi virus corona ini terhalang oleh pemerintah. Kebohongan besar yang sudah teramat kurang ajar. Memang pembohong tidak akan pernah berbuat baik. Selamanya akan terus berbohong, dan terus berbohong. Pada Januari itu Jakarta sedang disibukkan bukan oleh corona, tetapi oleh banjir. Ini rakyat Indonesia. Saya yakin, sudah semakin yakin, dia akan pernah menjadikan pembohong sebagai calon presiden di 2024. Saya yakin rakyat Jakarta pun tidak akan pernah mau lagi dipimpin oleh pembohong di pemilu selanjutnya. Bahkan tidak akan sudi menjadikan Anies Baswedan, si pembohong besar ini, jadi calon presiden di 2024. Taruhlah
Gerindra kekeh ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Taruhlah Nasdem kekeh akan menjadikan si pembohong Anies Baswedan ini jadi calon presiden 2024. Orang-orang PAN, orang-orang PKS akan mati-matian menjadikan si pembohong Gubernur Anies Baswedan ini jadi calon presiden di 2024. Yakinlah dengan janji Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah akan membalas orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak atau sudah menipu Allah dan orang-orang beriman, orang-orang baik, rakyat Indonesia, rakyat DKI. Maka Allah akan balas tipuan mereka. Allah akan balas kebohongan mereka. Allah akan hancurkan mereka. Allah akan kalahkan mereka. Ala laknatullah ala zalimin. Allah akan melaknat orang-orang zalim, pembohong besar. Semoga kalian, hei para pendukung Anies Baswedan, sadar. Yang sedang kalian hadapi bukan Ustadz Agus. Yang sedang kalian hadapi bukan rakyat Indonesia, bukan rakyat DKI Jakarta, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah nyata dengan firman-Nya akan menghancurkan orang-orang munafik yang bodoh dan zalim. Itulah garis besar kebohongan Gubernur munafik Anies Baswedan. Mudah-mudahan jadi pertimbangan, jadi renungan, jadi pelajaran agar rakyat Indonesia pada umumnya, rakyat Jakarta pada khususnya, kita semua bisa cerdas otaknya, cerdas alaknya, mampu memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang jujur, karena dengan kejujuran ini kita akan menerima kebaikan dari pemimpin yang jujur. Jangan pilih pemimpin pembohong, munafik, karena kita akan merasakan kezaliman dari gubernur pembohong itu, dari gubernur munafik itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakallah wahai rakyatku. Berakallah wahai saudara-saudaraku. Jangan pilih pemimpin yang bodoh dan zalim, apalagi pembohong besar seperti Anies Baswedan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.